Halo, saya Fatah Arsidki Hussein. Saya di sini akan menyimpulkan atau mengasih jawaban untuk soal UTS mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Soal nomor 1, bagaimana proses komunikasi data dalam jaringan komputer? Berikan contohnya. Dalam sistem informasi data, yang dimaksud dengan komunikasi data adalah proses aktif pengiriman data dari satu titik ke titik yang lain. Pengiriman data sendiri dilakukan melalui salah satu elemen komunikasi data, yakni saluran komunikasi atau media transmisi seperti kabel tembaga, saluran komunikasi nirkabel, fiber optik, media penyimpanan, dan komuter busis. Contoh dari komunikasi data adalah faksimil. Faksimil adalah salah satu peralatan teknologi yang juga sering disebut dengan telefax atau telecopying. Faksimil adalah transmisi bahan cetak melalui telepon yang dipindai ke nomor telepon yang terhubung ke alat pencetak atau printer atau perangkat keluaran lainnya. Soal nomor 2, jelaskan serta beri contoh transmisi data simpleplex line, half duplex, full duplex. Simpleplex adalah teknik komunikasi data yang mengandalkan satu arah saja, yang artinya penerima hanya mampu menerima tanpa bisa mengirim atau berinteraksi secara langsung dengan pengirim. Contohnya adalah televisi. Half duplex adalah media komunikasi dua arah, namun berbeda dengan duplex. Half duplex berkomunikasi dua arah secara saling bergantian. Contoh media yang menggunakan media ini adalah radio, walkie-talkie. Full duplex adalah dalam komunikasi full duplex, dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama, dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi. Contoh media yang menggunakan ini adalah telepon. Soal nomor 3, OSI memiliki 7 lapisan. Jelaskan serta gambarkan 7 lapisan OSI tersebut. Di sini ada gambar, cuman nanti bisa dilihat kan, ini video ini saya masukin ke dalam Word, dan di Word-nya nanti ada gambar OSI modelnya. Di dalam OSI model itu ada 7 bagian, yaitu physical layer. Physical layer adalah layer pertama sesuai dengan namanya. Physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Terus ada data link layer. Lapisan berikutnya pada OSI adalah data link layer, merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai pengoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, pengelambatan perangkat keras, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Lapisan selanjutnya adalah network layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol, sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Untuk lapisan selanjutnya, transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar data. Untuk layer selanjutnya adalah session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Layer selanjutnya adalah presentation layer. Layer kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layer ke-6. Ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama presentation layer. Fungsi utama dari lapisan layer presentation ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Yang terakhir adalah application layer. Application layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Soal nomor 4, jelaskan perbedaan antara bandwidth dan throughput.
Bandwidth adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi atau data yang dapat dikirim dari suatu tempat ke tempat lain dalam 1 detik. Bandwidth bisa digunakan untuk mengukur aliran data analog maupun aliran data digital. Sedangkan throughput adalah bandwidth yang sebenarnya atau aktual, diukur dengan satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer file dengan ukuran tertentu juga. Jadi, bandwidth dan throughput itu berbeda. Bandwidth merupakan sebuah lebar data, sedangkan throughput merupakan bandwidth yang sebenarnya. Dan soal yang terakhir, soal nomor 5, sebut dan jelaskan secara lengkap tentang protokol-protokol yang digunakan pada WAN. Protokol yang digunakan pada WAN yang pertama adalah circuit switching. Circuit switching adalah sebuah koneksi jaringan yang menghubungkan node dan terminal. Koneksi ini terlebih dulu membuat call setup agar memulai pengiriman paket sebagai contoh PSTN dan ISDN merupakan protokol WAN yang menerapkan koneksi circuit switching pada jaringan publik atau lebih dikenal dengan internet. ISDN atau Integrated Service Digital Network adalah suatu sistem telekomunikasi di mana layanan antara data, suara, dan gambar diintegrasikan ke dalam suatu jaringan yang menyediakan konektivitas digital ujung ke ujung untuk menunjang suatu ruang lingkup layanan yang luas. PSTN atau Public Switch Telephone Network merupakan suatu jaringan telepon yang menggunakan perantara kabel atau media penghubung lainnya. Biaya yang dihasilkan oleh jaringan PSTN cukup murah, maka dari itu jaringan PSTN telah dikenal lama oleh masyarakat luas untuk penggunaan telepon rumah dan jaringan internet. Yang kedua ada PPP Leased LAN atau Point-to-Point Technologies. Yang point-to-point technologies yang biasanya bentuk yang paling mahal dari teknologi WAN. Point-to-point teknologi yang disewa dari penyedia layanan dan memberikan jaminan bandwidth dari lokasi ke lokasi, maka dinamakan point-to-point. HDLC singkatan dari High Level Data Link Control. Seperti dua protokol WAN yang lainnya yang disebutkan dalam postingan kali ini, HDLC adalah protokol layer. HDLC merupakan protokol sederhana yang digunakan untuk menghubungkan poin ke poin perangkat serial. Misalnya Anda memiliki point-to-point listen LAN yang menghubungkan dua lokasi di dua kota yang berbeda. HDLC akan menjadi protokol dengan paling sedikit konfigurasi yang diperlukan untuk menghubungkan dua lokasi. Ya, mungkin sekian penjelasan dari soal UTS yang saya kerjakan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.